Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana keadaannya teman-teman? Alhamdulillah. Oke. Hari ini apa ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Najiati Niswa. Kenapa? Sakit. Acara keluarga. Oke. Semoga yang sakit bisa segera sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita. Gitu ya. Oke. Kapan coba tanya? Untuk pembelajaran minggu lalu itu apa? Kalau boleh tahu. Kemarin. Minggu kemarin. Alat-alat penegak hukum. Oke. Silahkan, siapa? Abigail, apa contohnya penegak hukum itu? Apa saja? Polisi. Polisi, oke. Terus, apa lagi? Oh, berarti DPR juga kejaksaan. Kejaksaan. Oke, terus? Kehakiman. Ya? Advokat. Advokat, hakim. Oke, beri tepuk tangan untuk Abigail. Boleh ya? Boleh ada yang nambahin selain Abigail? Ayo, siapa? Oke, Danin, apa? Minggu kemarin. Jurisprudensi. Oke, betul sekali. Ada lagi? Ada Traktat, doktrin, itu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Danin. Oke. Nah, oke, kita selanjutnya untuk melanjutkan. Oke, sudah? Nah, silakan untuk dibaca untuk siapa? Alma. Silakan dibaca peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anda telah mempelajari tentang hukum di Indonesia. Anda pasti sudah mengetahui bahwa peraturan di Indonesia ada beberapa macam. Ada UUD, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Berbagai hukum-hukum tersebut tersusun dalam sebuah hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini, Anda diwajibkan diungkapkan oleh Mas Garzan, yaitu Oke, cukup. Nah, peraturan perundang-undangan. Boleh disimpulkan apa itu peraturan perundang-undangan? Ada yang tahu? Belum. Peraturan perundang-undangan itu adalah ya sejenis atau beberapa kumpulan perundang-undangan. Ya, jenis-jenisnya itu apa saja? Nah, peraturan perundang-undangan itu ada 7. Ya, ada berapa? 7. Yang pertama, yang paling tinggi ke situ, peraturan perundang-undangan ya, dasarnya itu tidak boleh lebih tinggi dari yang pertama tadi, UUD. Ya, kan ada 7. Jadi, untuk mengambil suatu kebijakan itu nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu adalah yang tertinggi. Jadi yang di bawahnya kalau mau mengambil kebijakan atau membuat peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Itu yang pertama ya. Terus selanjutnya, isi atau materi muatan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang tadi ya. Nah, yang kedua ini harus bersumber atau memilih ini mau mengambil ya atau mau membuat peraturan itu harus berdasarkan atau bersumber di mana? UUD. Karena di atas TAP itu ada UUD. Sama, ke bawah lagi harus melihat di atasnya. Ya, peraturan di atasnya. Tidak boleh angger-anggeran. Harus ada sumbernya atau dasarnya, yaitu yang lebih tinggi. Itu ya. Terus, sekarang kita lanjutkan yaitu produk perundang-undangan. Ya, jadi perundang-undangan itu adalah beberapa macam bentuk peraturan. Ya, yang pertama tadi UUD 1945. Terus yang kedua ada apa? Ketetapan. Ketetapan MPR, TAP, MPR. Terus yang ketiga ada undang-undang. Ya, atau pengganti undang-undang, Perpu. Nah, terus di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Ya, yang keempat peraturan pemerintah. Terus yang kelima ada peraturan presiden. Ya, peraturan presiden. Terus di bawahnya lagi ada lagi yaitu peraturan provinsi.
Dan yang terakhir itu ada peraturan kabupaten atau kota. Nah, sama konsepnya tadi ketika contohnya ya, yang di daerah mau membuat peraturan harus melihat di atasnya, yaitu peraturan provinsi. Tidak boleh bertentangan karena ada yang lebih tinggi. Gitu ya, harus dasarnya itu yang dipakai yang lebih tinggi. Gitu. Kita jabarkan Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan yang paling tinggi, peraturan yang paling tinggi yang ada di negara kita. Nah, terkait dengan UUD, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak, bisa dilanjutkan ya. Nah, UUD ini itu ada beberapa pergantian atau perubahan. Ya, ada beberapa perubahan. Ada yang tahu kenapa UUD pernah dirubah atau direvisi? Boleh, ya Abigail, betul sekali. Terus ada lagi karena apa? Ada aturan yang tidak sesuai, boleh. Nah, betul sekali. Nah, UUD ini itu karena kondisi di negara kita ya yang seringkali tidak kondusif atau ada perkembangan zaman yang harus menyesuaikan, maka UUD ini harus dirubah ya. Kalau ada pertanyaan, apakah UUD itu bisa dirubah? Bisa, yaitu karena itu tadi keadaan yang tidak stabil atau 1999. Oke, terus 2000, 2001, 2002 gitu. Ada berapa? 4 kali amandemen gitu ya. Amandemen itu adalah diganti, dirubah gitu ya. Paham ya untuk UUD 945 ya? Oke. Undang-undang tersebut akan sah menjadi undang-undang apabila DPR menyetujuinya. Begitu pula sebaliknya. Oke, cukup. Nah, terkait dengan undang-undang ya atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, undang-undang ini tuh dibuat bersama-sama dengan DPR dan juga Presiden. DPR membuat rancang-rancangnya, nanti disetujui oleh Presiden. Jadi untuk membuat undang-undang itu harus bersama-sama antara DPR dengan Presiden. Kak, apa boleh Presiden membuat undang-undang? Boleh. Dengan keadaan genting itu Presiden bisa membuat undang-undang. Tapi itu tadi harus disetujui oleh DPR. Ya, jadi bersama-sama. Kalau misal Presiden setuju tapi DPR tidak setuju, ya tidak bisa karena harus bersama-sama. Ya, harus disetujui. Kalau DPR setuju tapi Presiden atau kota bisa dibacakan, Mbak Vera? Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh DPR daerah kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota berlaku di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Oke, cukup. Jadi untuk peraturan daerah itu ya, itu harus mengacunya di atasnya. Karena peraturan daerah itu yang paling terendah ya, dari tadi yang pertama ada UUD, terus yang lainnya itu TAP MPR atau Perpu atau yang lainnya, itu harus mengacunya di atasnya. Tidak boleh peraturan daerah itu bertentangan dengan peraturan provinsi atau peraturan presiden, itu tidak boleh ya. Dan ini selanjutnya tata usul atau asas umum dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu jika ada ya dua hukum yang tidak sederajat. Jika ada dua hukum yang tidak sederajat itu maksudnya apa? Tidak seimbang ya atau tidak sejajar. Contohnya apa? Kalau ada yang tahu? Nah, peraturan presiden dengan peraturan provinsi itu kan tidak sejajar. Nah, itu yang didahulukan yang mana? Yang presiden ya atau yang lebih tinggi. Itu asas yang pertama, prinsip yang pertama
ya. Kalau tidak sejajar itu diambil yang lebih tinggi. Gitu ya. Hukum yang tidak sejajar. Sejajar. Diambil yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke. Terus yang kedua, ya. Pada dua peraturan yang tidak hierarkis derajat dengan materi yang sama, maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Ya, jika ada peraturan ya sederajat, ya, itu peraturannya sama, mana yang diambil, mana yang lebih penting, yaitu yang peraturan yang khusus, ya, didahulukan peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Itu asas yang kedua. Paham ya? Yaitu dipilih yang khusus daripada yang umum. Gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, ya, itu yang diambil yang mana? Peraturan yang baru. Tadi itu mempelajari tentang apa? Peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, coba Naila ya, terkait dengan UUD 1945. Di Indonesia itu berapa kali sih diamandemenkan UUD 45 itu? 4 kali. Tahun berapa aja? 1999, terus 2000, 2001, 2002. Oke, beri tepuk tangan untuk Naila. Oke. Terus selanjutnya ya, Vera, coba berapa peraturan undang-undang yang ada di Indonesia? Peraturan perundang-undangan. Ada 7. Apa saja? Oke. Oke, betul sekali, boleh tepuk tangan. Oke ya. Nah, terus ada pertanyaan terakhir ya, yaitu terkait dengan asas ya, asas perundang-undangan. Boleh untuk Nasba bisa dijelaskan jika ada dua peraturan yang sederajat itu mana yang diambil? Mendahulukan yang khusus. Oke, betul sekali. Oke, nah ini ada pertanyaan teman-teman ya. Karena tadi kita sudah membahas tentang peraturan perundang-undangan dan juga banyak sekali tadi ada 7. Nah, ini kalau presiden di dalam negaranya itu ada situasi yang genting. Itu apa yang harus dilakukan oleh presiden, Mbak Tiara? Oke, presiden itu boleh membuat peraturan undang-undang. Gitu. Tepuk tangan untuk Mbak Tiara. Oke. Ya. Terus nah, ini ada tugas kelompok ya, untuk teman-teman nanti diskusikan dan nanti bisa dijawab ya. Bisa ditulis nanti ya. Coba sebutkan ya masing-masing contoh peraturan perundang-undangan ya. Ya, minimal ada 2. Minimal ada 2. Tadi itu peraturan perundang-undangan ada berapa? 7. Nah, nanti bisa disebutkan contohnya ya, maksimal 2. Maksimal 2 nggak apa-apa. Gitu ya. Itu ya, semoga bisa mengerjakan dengan baik. Amin. Ya, dan tetap semangat. Gitu ya. Mungkin itu pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, bisa diambil kesimpulan bahwasanya tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Peraturan perundang-undangan. Terus amandemen dan asas-asasnya. Gitu ya. Itu semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Itu khususnya pada teman-teman. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.